Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aira dari 101 Ulin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membacakan resume dan jurnal ilmiah tentang flora dan fauna. Flora yang saya ambil adalah bunga bangkai dan fauna yang saya ambil adalah lutung merah. Di sini saya akan membacakan resume terlebih dahulu, yaitu resume lutung merah. Lutung merah atau Presbytis rubicunda adalah salah satu jenis monyet daun yang hidup di hutan hujan tropis Asia Tenggara, terutama di Pulau Kalimantan dan sebagian Sumatera. Hewan ini dikenal karena warna bulunya yang khas, yaitu oranye kemerahan hingga coklat kemerahan, yang membuatnya mudah dikenali di antara pepohonan hutan. Tubuhnya ramping dengan ekor yang panjang, berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat bergerak di antara cabang-cabang pohon yang tinggi. Lutung merah biasanya hidup di bagian atas hutan atau kanopi, baik di hutan daratan rendah, hutan rawa, maupun hutan pegunungan hingga ketinggian sekitar 1.200 meter. Mereka hidup berkelompok, umumnya terdiri dari satu jantan dewasa sebagai pemimpin kelompok dan beberapa betina dengan anak-anaknya. Dalam kelompok, mereka berinteraksi dengan cara saling merawat, bermain, serta berkomunikasi melalui suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Makanan utama lutung merah adalah daun muda, bunga, biji, dan buah-buahan. Mereka termasuk hewan folivora atau pemakan daun, dengan sistem pencernaan khusus yang memungkinkan mereka mencerna serat kasar dari daun melalui proses fermentasi di perut. Di sini saya akan bacakan jurnal ilmiah yang berjudul Makalah Fauna Kalimantan Lutung Merah atau disebut Presbytis rubicunda Muller. Lutung merah atau disebut Presbytis rubicunda Muller yaitu salah satu primata endemik Kalimantan yang dikenal karena warna tubuhnya yang mencolok dan perilakunya yang khas. Lutung merah terus mengalami penurunan akibat berbagai aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, deforestasi, dan pemburuan liar. Oleh sebab itu, spesies ini termasuk satwa yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan konservasi satwa liar. Dari segi morfologi, lutung merah memiliki ciri khas berupa warna bulu yang bervariasi dari warna merah hingga jingga kemerahan. Dengan bagian perut yang lebih terang, wajahnya berwarna abu-abu kebiruan, dan area sekitar mulut tampak lebih muda. Anakan lutung merah lahir dengan warna putih dan memiliki bercak hitam di punggung serta bahu. Kemudian warna ini akan berubah seiring pertumbuhan. Berat tubuh lutung merah jantan rata-rata sekitar 6,29 kg dan betina 6,17 kg. Dengan panjang tubuh sekitar 44 sampai 58 cm. Struktur giginya berfungsi untuk membantu mengunyah dedaunan, serta perutnya memiliki kelenjar dan mikroba yang membantu fermentasi serat tanaman karena lutung merah termasuk hewan folivora, yaitu pemakan daun. Habitat alami lutung merah meliputi hutan hujan tropis, hutan rawa, serta hutan primer dan sekunder. Pada ketinggian hingga sekitar 600 meter dari permukaan laut, spesies ini hidup secara diurnal atau aktif siang hari, serta bersifat arboreal. Artinya lebih banyak beraktivitas di atas pohon. Lutung merah biasanya hidup berkelompok, terdiri atas satu jantan dewasa dengan beberapa betina dan anak-anaknya. Jantan dewasa berperan menjaga kelompok dari ancaman luar. Luas wilayah jelajah mereka bervariasi tergantung pada tipe hutan dan ketersediaan makanan, mulai dari sekitar 21 hektar di hutan pegunungan hingga lebih dari 100 hektar di hutan rawa gambut yang memiliki sumber pakan lebih melimpah. Secara geografis, persebaran lutung merah mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan, termasuk bagian Indonesia, Malaysia, serta kemungkinan Brunei Darussalam. Perbedaan wilayah ini berpengaruh pada variasi morfologi dan perilaku makan antar populasi. Populasi lutung merah di alam liar terbentuk dari kelompok kecil, antara 3 hingga 12 individu. Struktur sosial yang stabil dan sistem satu jantan dominan menunjukkan bahwa spesies ini memiliki hierarki sosial yang jelas. Kepadatan populasi sangat tergantung pada kondisi habitatnya. Di hutan pegunungan, kepadatan dapat serendah 1 individu per kilometer persegi. Sedangkan di hutan dataran rendah atau hutan rawa gambut dapat mencapai lebih dari 20 individu per kilometer persegi. Menurut International Union for Conservation of Nature, yang berarti belum terancam punah secara global, kondisi populasi lokalnya tetap mengkhawatirkan karena laju deforestasi di Kalimantan masih tinggi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan spesies ini sebagai satwa yang dilindungi melalui sejumlah peraturan, seperti SK Kementerian Pertanian, Menteri Kehutanan, dan ekosistemnya. Dari sisi perilaku, lutung merah memiliki aktivitas harian yang relatif teratur. Mereka bangun di pagi hari dan segera bergerak untuk mencari makan sambil berjemur untuk menaikkan suhu tubuh, terutama ketika udara masih dingin. Aktivitas makan biasanya berlangsung di pohon-pohon tinggi, sedangkan waktu istirahat dihabiskan untuk melakukan perawatan diri seperti grooming, yaitu membersihkan bulu antar individu dalam kelompok. Perpindahan atau kolomosi di alam jauh lebih aktif dibandingkan dengan yang hidup di penangkaran karena perbedaan luas ruang dan ketersediaan makanan.
Komunikasi antar individu dilakukan dengan berbagai bentuk vokalisasi yang memiliki fungsi berbeda. Misalnya, untuk menandakan keberadaan makanan, menunjukkan bahaya, atau memperkuat ikatan sosial. Lutung merah juga memiliki kebiasaan buang air di tempat-tempat tertentu, di pepohonan sambil duduk atau jongkok. Selanjutnya, saya akan membacakan resum tentang flora, yaitu flora Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan parasit yang menghasilkan bunga terbesar di dunia. Dengan diameter bisa mencapai lebih dari 1 meter. Bunga ini tidak memiliki akar, batang, atau daun, dan hidup menumpang pada tanaman inang dari marga Tetrastigma. Saat mekar, Rafflesia mengeluarkan bau busuk seperti daging membusuk untuk menarik serangga penyerbuk. Jadi saya akan membacakan jurnal ilmiah yang berjudul Biogeografi Tumbuhan Rafflesia arnoldi. Rafflesia termasuk ke dalam famili Rafflesiaceae dan dikenal sebagai tumbuhan holoparasit karena tidak memiliki akar, batang, maupun daun yang sejati. Seluruh kehidupannya bergantung sepenuhnya pada tumbuhan inang dan genus Tetrastigma, yaitu sejenis liana atau tumbuhan merambat yang banyak tumbuh di hutan tropis. Rafflesia menjadi salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat berharga, dan penelitian ini membuat untuk memahami lebih tentang usul-usul ciri-ciri morfologi, persebaran geografis, hingga upaya konservasi yang diperlukan untuk melindunginya dari ancaman kepunahan. Penemuan Rafflesia sering dikaitkan dengan Sir Stamford Raffles dan Joseph Arnold, yang kemudian namanya diabadikan menjadi Rafflesia arnoldi. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa penjajahan utama yang menemukan spesies ini sebenarnya adalah Louis Auguste Descamps, seorang dokter asal Prancis yang meneliti flora di Jawa dan Sumatera pada abad ke-18. Baru pada tahun 1820, Robert Brown secara resmi memberikan nama ilmiah Rafflesia arnoldi untuk menghormati Raffles dan Arnoldi. Secara morfologis, Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Bunganya bisa mencapai diameter hingga lebih dari 1 meter, dengan berat mencapai sekitar 11 kg, warna bunganya oranye kemerahan dengan bintik-bintik putih atau krem, dan memiliki 5 helai kelopak tebal yang kasar. Bunga ini tidak memiliki daun hijau karena tidak mampu melakukan fotosintesis. Bagian dalam bunganya terdiri dari struktur-struktur kompleks seperti perigon, diafragma, annulus, dan ramenta yang berperan dalam fungsi reproduksi. Uniknya, bunga Rafflesia hanya mekar selama beberapa hari sebelum akhirnya layu dan membusuk. Disertai bau busuk menyerupai bangkai dan berfungsi menarik serangga penyerbuk seperti lalat. Pengelompokan jenis-jenis Rafflesia masih didasarkan pada ciri-ciri morfologi bunga karena struktur tubuhnya yang tidak lengkap membuat pengamatan genetiknya sulit dilakukan. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 25 jenis Rafflesia yang tersebar di kawasan Asia Tenggara bagian barat, mulai dari Myanmar dan Thailand hingga semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Filipina. Indonesia sendiri merupakan salah satu pusat keanekaragaman Rafflesia dengan sekitar 12 spesies yang telah teridentifikasi. Di Sumatera ditemukan sekitar 10 jenis, di Jawa terdapat antara lain Rafflesia patma dan Rafflesia zollingeriana. Sementara di Kalimantan hidup Rafflesia tuan mudai dan Rafflesia price. Siklus hidup Rafflesia sangat menarik sekaligus misterius karena hidupnya sepenuhnya menumpang pada inang. Fase kehidupannya dimulai dari biji yang masuk ke jaringan akar atau batang tetrastigma. Kemudian berkembang menjadi jaringan parasit mikroskopis di dalam tubuh inang. Kemudian berkembang menjadi jaringan parasit mikroskopis di dalam tubuh inang. Setelah bertahun-tahun, kuncup bunga muncul di permukaan inang dan perlahan membesar hingga akhirnya mekar. Proses ini sangat lambat dan rentan gagal. Tingkat kematian kuncup Rafflesia tergolong sangat tinggi, bahkan di beberapa lokasi mencapai 80-100%. Penelitian ini berbagai daerah menunjukkan bahwa satu populasi biasanya hanya memiliki beberapa kuncup aktif, berkisaran antara 3 hingga 22 kuncup, sehingga populasinya di alam sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat Rafflesia arnoldi dan spesies sejenisnya menghadapi ancaman punah tersebut. Sekian tugas muatan lokal saya, yaitu membuat video, membaca, resum, dan jurnal ilmiah tentang flora fauna yang sudah saya pilih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.